Jakarta de facto masih menjadi ibu kota negara. Saudara sekalian, juga hadir pimpinan-pimpinan fraksi, ketua komisi, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang hadir. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena cukup banyak, tapi saya kenal satu persatu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, yang pertama saya ingin menyampaikan puji syukur pada hari ini kita bisa meluncurkan buku Jakarta Rise 20 Path Toward Top 20 Global City. Terus terang saya bersyukur, saya beruntung punya Ketua Bapeda Bu Atika ini orangnya yang juga nggak bisa diem, pengen sesuatu yang bermanfaat bagi warga Jakarta. Tetapi saya juga tahu Jakarta ini wajahnya belum banyak berubah. Saya berharap bahwa di era kepemimpinan saya ini 5 tahun ke depan, wajah Jakarta lebih ramah, lebih melayani, ASN-nya tidak mempersulit, terutama yang berkaitan dengan KLB, SLF, dan macam-macam. Kalau mau Jakarta ini peringkatnya naik, itu yang diselesaikan terlebih dahulu. Itu yang diselesaikan terlebih dahulu. Jangan kemudian para pelaku dunia usaha selalu keluhannya adalah gimana mau ngurus SLF aja 5 tahun, 10 tahun nggak selesai. Bener nggak? Ada nggak di sini pelaku dunia usahanya? Coba untuk bilang bener aja nggak berani di hadapannya. Udah bener banget lah, udah bener banget. Maka dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah yang harus dirubah bersama-sama. Tidak ada lagi pameo ataupun keyword kata kunci kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Yang ada sekarang adalah mari sama-sama kita bantu menyelesaikan persoalan yang ada di lapangan, yang ada di Jakarta ini. Buat saya itu prinsip. Sehingga dengan demikian nggak perlu kemudian kita misalnya lah Jakarta tahun 2045 pasti bisa nomor 20 dunia. Kalau tidak dirubah dari sekarang nggak bakal bisa. Sehingga dengan demikian itulah yang menjadi kata kunci utama. Saya juga bersyukur saya termasuk ikut menyusun naskah akademik Undang-Undang nomor 2 tahun 2024. Saya penyusun naskah akademiknya. Sehingga saya tahu apa yang menjadi isi semangat dari undang-undang itu. Pertanyaannya adalah, apakah Jakarta sekarang sudah tidak lagi menjadi ibu kota dengan undang-undang ini? Ternyata tidak. Karena perpresnya belum ditandatangani. Pada waktu itu terakhir Pak Bambang, saya dan Pak Pratik sudah menyiapkan perpresnya, saya sudah sign, kan Bapak juga tahu, perpres kan pasti saya sama Pak Pratik yang sign. Udah naik ke Pak Jokowi, harapannya untuk ditandatangani, pindah, ternyata nggak ditandatangani. Tapi di ujung kita siapkan di pemerintah baru, ternyata sampai hari ini juga belum ditandatangani. Artinya bahwa Jakarta de facto masih menjadi ibu kota negara. Maka untuk itu, apa yang harus dicapai dengan Jakarta menjadi kota global? Maka salah satu hal yang paling mendasar, Jakarta tetap menjadi epicentrum ekonomi nasional, Jakarta menjadi kota global. Kalau nanti ibu kota negara sudah sepenuhnya pindah ke IKN, maka Jakarta akan menjadi ibu kota ASEAN. Yang selama ini tidak pernah kita branding sama sekali. Tidak pernah. Padahal Jakarta ini memang ibu kota ASEAN, kantor ASEAN aja di sini. Maka dengan demikian itulah yang akan kita jadikan, kita branding. Tadi saya sudah menyampaikan Jakarta sekarang ini posisinya 74. Kalau saya, dan ini juga menjadi pendorong penyemangat di internal ASN di Jakarta, kalau kita mau memberikan pelayanan yang lebih baik, mudah-mudahan jangan berpikir naik kelasnya di level 20 karena itu perlu waktu yang panjang. Kalau saya minimal nyalip Kuala Lumpur, nyalip Manila, kalau bisa 50 itu udah top markotop. Sudah top markotop. Dan saya yakin bisa. Apa yang perlu dirubah?
Karena saya udah baca surveinya Kearney detail, Bu. Di Jakarta apa yang pertama, identiti kebudayaannya harus jelas. Yang kedua, transformasi perubahan untuk memberikan pelayanan terutama di birokrasinya harus lebih terbuka. Yang ketiga, dukungan politiknya harus kuat. Yang keempat, komunikasi publik ke internasionalnya harus dibuat lebih transparan dan terbuka. Nah, yang kelima ini yang menjadi salah satu kelemahan kita adalah sumber daya manusianya harus ditingkatkan. Maka saya senang Ibu mantuk-mantuk dari Kearney, karena pasti apa yang saya sampaikan nggak salah, Bu, karena saya baca betul tentang Kearney ini. Karena saya pengen kalau merubah Jakarta ini, salah satunya adalah seperti yang diharapkan kita bersama, kita bisa naik kelas. Bapak Ibu saudara-saudara, Teman-teman, kalau kita mendengar dari pidato Gubernur Pramono Anung itu sangat jelas, teman-teman ya. Jelasnya apa? Ya, ternyata bahwa ibu kota kita itu adalah Jakarta ya. Saat ini secara de facto. Karena Perpres ya tentang ibu kota IKN itu belum ditandatangani oleh Jokowi pada saat itu, dan bahkan Prabowo pun belum tanda tangani, teman-teman. Artinya ibu kota negara kita itu adalah Jakarta ya. Jadi kita nggak usah bingung ketika ditanya ibu kota kita apa ya, Jakarta ya kan, untuk saat ini secara de facto. Itulah yang dibongkar oleh Pramono Anung ya sebagai Gubernur Jakarta dan sebagai mantan sekretaris kabinet ya di pemerintahan Pak Jokowi 10 tahun, teman-teman. Artinya Pak Pram ini sebenarnya sudah tahu ya bagaimana seluk-beluk Pak Jokowi sebenarnya. Bagaimana menurut kalian?